Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ferwati Doai. Hari ini kita akan mencoba melakukan pemeriksaan malaria dengan menggunakan rapid test. Rapid test ini sama halnya dengan pemeriksaan rapid yang lainnya, hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Jadi tidak selama seperti mikroskopis yang kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, tergantung dari jumlah pasien yang kita periksa. Nah, kalau rapid test ini biasanya sudah ada perpaketan kayak begini. Ini satu set ini sudah lengkap isinya, dari lancet, terus alkohol swab, ada buffernya, ada pipetnya, sama kitnya. Nah, ini bahan-bahannya ya. Ini lancet, ini buffer, ini pipetnya, ini ada alkohol swab, ini alkohol swabnya, sama ini kitnya. Kitnya ini teman-teman bisa lihat ada tulisan C, 2 dan 1. Nah, di sini ada kolom S dan kolom A. Nah, kolom S ini berfungsi untuk menempatkan darah. Kalau kolom A ini berfungsi untuk meletakkan buffernya. Nah, kita akan, setelah kita teteskan darah, terus kita teteskan buffer, nanti kita biarkan sekitar 5-10 menit sampai darahnya itu naik sampai di atas sini. Ini ada beberapa ruas ini baru kita baca. Kecuali kalau positif biasanya langsung sudah mulai kelihatan, tapi kalau misalnya negatif sebaliknya kita tunggu sampai darahnya naik sampai di sini dan kita biarkan sekitar 5-10 menit. Terus di sini ada C, 2 dan 1. Kalau misalnya hanya ada garis merah di tanda C, berarti itu hasil negatif. Kalau di 2 berarti beliau tropika. Kalau di 2 berarti tersiana. Kalau di 1 berarti tropika. Namun di sini biasanya malariae sama oval itu dia terbaca di antara 2. Di 2, sama-sama di 2. Jadi alangkah baiknya memang kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mikroskopis, sehingga kita bisa bedakan mana malariae, mana oval, sehingga terapi yang diberikan pada pasien itu tepat kayak gitu. Karena untuk pemeriksaan malariae sendiri, karena untuk hasil malariae biasanya pasien tidak mendapatkan primaquine, sedangkan kalau yang lainnya tetap mendapatkan primaquine sesuai dengan jenis parasit yang terdapat dalam tubuh pasien. Nah, oke, teman-teman, kita akan mencoba mempraktekkan ini. Saya akan menjadikan diri saya sebagai kelinci percobaan. Nah, tidak. Biar teman-teman bisa lebih paham tentang pemeriksaan malaria menggunakan rapid test. Jangan lupa ketika memeriksa pasien, handscoon ini tetap harus kita gunakan. Namun karena saya mau periksa diri sendiri, maka saya tidak menggunakan handscoon. Kita akan praktek bagaimana menggunakan rapid test. Pertama-tama kita bersihkan dulu area yang akan kita tusuk dengan alkohol swab. Terus kita tusuk pasien. Oke, kita ambil darahnya dengan menggunakan pipet. Ini pipetnya. Nah, ini di pipet ini ada garis hitam. Kita hanya ambil darah sebanyak yang segaris hitam ini saja, tidak boleh kurang. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Oke, jangan lupa buang limbah ke tempat pembuangan limbah. Terus kita masukkan di sini, di tempat darahnya. Kemudian buffernya itu kita tempatkan di posisi A, seperti begini. Ini posisi A, buffer. Terus di S itu adalah sampelnya. Oke. Dulu sekitar 5-10 menit, baru kita baca hasilnya. Oke, teman-teman, setelah kita biarkan sekitar 5-10 menit, akan terbentuk garis. Nah, ini adalah salah satu pasien kami yang hari ini kami periksa. Di sini ada garis di angka 2.
berarti beliau mengidap malaria tersiana. Walaupun hasilnya samar-samar, tetap kita laporkan malaria. Walaupun mungkin hasilnya samar-samar, bisa jadi ada parasitnya tapi tidak sebanyak jika positif 4, mungkin baru positif 1, jadi hasilnya samar-samar. Ketika positif 4 biasanya hasilnya makin jelas, hitam pekat sekali, kelihatan sekali. Nah, ini hasil pasien. Ini teman-teman bisa lihat, walaupun agak samar, tapi dia di angka 2, ini positif tersiana. Nah, ini tadi punya saya. Nah, ini belum sampai di atas ya, masih tunggu. Namun di sini sudah terbentuk garis di angka C saja. Jadi malaria negatif kalau hanya di garis C kayak gitu. Ini bisa lihat di C. Oke teman-teman, demikian tadi pemeriksaan rapid test dengan menggunakan rapid test untuk pemeriksaan malaria. Jadi semoga bermanfaat, menambah wawasan kita bersama, karena sejatinya kita manusia ya belajar terus dan terus belajar. Oke, assalamualaikum.